Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Natasha Oktaviani dengan NIM 1122111379. Saya dari kelas MA22C04. Di sini saya akan membahas tentang materi penganggaran kas. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang materi anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk menentukan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat anggaran kas. Di sini ada 6 poin tentang tujuan dan manfaat anggaran kas. Yang pertama yaitu ada perencanaan keuangan. Anggaran kas membantu organisasi merencanakan penggunaan dana secara efisien. Nah, yang kedua yaitu ada pengendalian. Anggaran kas memungkinkan pemantauan dan pengendalian terhadap pengeluaran. Yang ketiga yaitu ada evaluasi kinerja. Dengan membandingkan anggaran kas dengan hasil aktual, organisasi dapat mengevaluasi kinerja keuangan. Yang keempat yaitu ada likuiditas. Anggaran kas membantu menjaga likuiditas perusahaan. Yang kelima yaitu ada pemantauan terus-menerus. Anggaran kas menjadi alat pemantauan kondisi kas perusahaan secara kesinambungan. Dan yang terakhir yaitu ada penyesuaian dengan pos lain. Anggaran kas memudahkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian antara kas dengan berbagai pos lainnya dalam keuangan. Selanjutnya di sini yaitu ada 3 komponen penganggaran kas. Yang pertama yaitu ada arus masuk kas. Arus masuk kas yaitu penerimaan dari penjualan, pendapatan bunga, dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua yaitu arus keluar kas. Arus keluar kas yaitu pembayaran untuk biaya operasional, pembelian, dan kewajiban lainnya. Yang ketiga yaitu ada saldo kas. Jumlah kas yang tersedia untuk membiayai kebutuhan organisasi. Materi selanjutnya yaitu ada cara menyusun anggaran kas. Di sini ada 6 cara untuk menyusun anggaran kas. Yang pertama yaitu tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Yang kedua yaitu tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Yang keempat yaitu saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Yang kelima yaitu jika arus kas berubah negatif, maka kita harus meminjam uang. Yang terakhir yaitu konsistensi dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Materi selanjutnya yaitu ada metode anggaran kas. Yang pertama yaitu ada metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada 2 kolom bagian. Bagian pertama yaitu adalah kolom tanda terima, dan bagian kedua adalah kolom pembayaran. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu ada metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh soal dari penganggaran kas. Sekarang kita akan membahas penyusunan anggaran kas. Format anggaran kas ini harus mempunyai saldo awal, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan dan saldo akhir. Sebagai catatan, saldo akhir di bulan pertama akan menjadi saldo awal di bulan kedua. Begitu juga dengan saldo akhir bulan kedua akan menjadi saldo awal di bulan ketiga. Nah, berikut ini adalah informasi rencana arus masuk dan arus keluar kas PT Jaya Abadi di tahun 2022. Kita diminta untuk menyusun anggaran kasnya selama 1 semester. Pada soal, dikatakan bahwa saldo anggaran kas pada akhir Desember 2021 diperkirakan sebesar 840 juta rupiah. Maka,
saldo akhir ini akan menjadi saldo awal pada tahun 2022. Pertama, kita akan membahas aktivitas operasi. Di bulan Januari terlebih dahulu ada penjualan tunai sebesar 400 juta rupiah setiap bulannya. Kemudian ada penerimaan piutang, tetapi di bulan Januari ini belum ada penerimaan piutang. Karena berdasarkan informasi pada soal, pelanggan baru membayar di bulan berikutnya. Maka jika pembelian secara kredit di bulan Januari, maka pelanggan akan membayarnya di bulan Februari. Kemudian pembelian tunai dalam hal ini adalah pembelian bahan baku. Berdasarkan informasi pada soal, pembelian dilakukan pada setiap bulan. 60% dibayar di bulan pembelian atau secara cash atau tunai, sisanya di bulan berikutnya secara kredit. Maka untuk bulan Januari pembelian tunainya adalah 60% dikali 400 juta rupiah, hasilnya yaitu 240 juta rupiah. Kemudian adalah pembayaran utang usaha. Utang usaha yang akan dibayarkan di bulan Januari adalah sebesar 225 juta rupiah. Berikutnya yaitu biaya tenaga kerja sebesar 45 juta rupiah setiap bulannya. Kemudian biaya overhead. Berdasarkan informasi soal dianggarkan 50 juta rupiah termasuk di dalamnya penyusutan aset tetap sebesar 15 juta rupiah. Karena biaya penyusutan di sini tidak mengeluarkan kas, maka biaya overhead yang masuk anggaran kas adalah 50 juta dikurang 15 juta rupiah, yaitu hasilnya 35 juta rupiah. Kemudian biaya pemasaran 25 juta rupiah setiap bulannya. Berikutnya yaitu biaya administrasi dan umum sebesar 22 juta rupiah. Cara mencarinya sama dengan mencari biaya overhead. Untuk di bulan Januari ternyata hanya terdapat aktivitas operasi, maka saldo akhirnya adalah 648 juta rupiah. Berikutnya kita lanjutkan di bulan Februari. Pertama, kita pindahkan saldo akhir di Januari ke saldo awal pada bulan Februari. Di bulan Februari ini ada beberapa informasi yang angkanya sama dengan di bulan Januari, seperti penjualan tunai, pembelian tunai, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang perlu kita hitung adalah penerimaan piutang sebesar 250 juta dari penjualan kredit setiap bulannya dan saldo piutang tahun sebelumnya yang dapat ditagih di bulan Februari adalah 60% dikali dengan 200 juta. Maka secara total penerimaan piutang bulan Januari adalah 370 juta rupiah. Berikutnya pembayaran utang usaha sebesar 175 juta rupiah. Utang tahun sebelumnya akan dibayar di bulan Februari dan utang pembelian kredit 40% dikali dengan 400 juta. Maka secara total pembayaran utang untuk bulan Februari adalah 335 juta rupiah. Kemudian terdapat penjualan di bulan Februari yaitu 4 unit pick up seharga 35 juta per unitnya, sehingga secara total sebesar 140 juta rupiah. Berikutnya pembelian kendaraan sebanyak 4 unit seharga 80 juta rupiah per unitnya. Maka total pembelian kendaraan seharga 320 juta rupiah. Sehingga saldo akhir pada bulan Februari adalah 536 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bulan Maret. Pindahkan saldo akhir bulan Februari sebagai saldo awal di bulan Maret. Di bulan Maret, rata-rata informasinya sudah bisa langsung diperoleh dari soal dan mengikuti bulan sebelumnya. Yang perlu dihitung dari sini adalah penerimaan piutang yang diperoleh dari 250 juta yang merupakan penjualan kredit bulan sebelumnya dan saldo piutang usaha tahun lalu sebesar 40% dikali dengan 200 juta, maka secara total penerimaan piutang bulan Maret adalah 330 juta. Berikutnya, pembayaran utang usaha yang angkanya berasal dari pembelian kredit bulan sebelumnya yaitu 40% dikali 400 juta. Kemudian, perusahaan membayar pajak sebesar 62 juta. Lalu di bulan Maret perusahaan mengajukan kredit bank sebesar 600 juta sehingga akan digolongkan ke aktivitas pendanaan. Lalu kita hitung saldo akhir bulan Maret yaitu sebesar 1.277 juta rupiah.
Berikutnya yaitu kita masuk ke bulan April. Kita pindahkan terlebih dahulu saldo akhir di bulan Maret ke saldo awal bulan April. Hampir semua informasi sama seperti bulan sebelumnya. Yang berbeda adalah penerimaan piutang. Penerimaan piutang di sini berasal dari penjualan kredit bulan sebelumnya. Kemudian perusahaan melakukan pembelian mesin seharga 280 juta rupiah dan terdapat pembayaran utang bank sebesar 260 juta rupiah sehingga diperoleh saldo akhir bulan April sebesar 860 juta rupiah. Berikutnya yaitu kita masuk ke bulan Mei. Seperti biasa, input saldo akhir bulan sebelumnya sebesar 860 juta rupiah. Untuk informasi sama seperti bulan sebelumnya. Yang baru di sini adalah pembayaran bunga sebesar 24% per tahun, maka bunga untuk 1 bulan adalah 24% dibagi 12%, yaitu kemudian dikalikan dengan pokok pinjaman 600 juta rupiah, maka diperoleh biaya bunganya 12 juta rupiah. Jadi total saldo akhir pada bulan Mei adalah sebesar 711 juta rupiah. Terakhir yaitu di bulan Juni. Jangan lupa untuk menginput saldo akhir bulan Mei ke saldo awal bulan Juni dan input semua informasi yang dibutuhkan. Lagi-lagi semuanya sama dengan bulan sebelumnya. Kita langsung saja menghitung saldo akhir pada bulan Juni atau saldo akhir di semester 1 tahun 2022 sebesar 822 juta rupiah. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.